Hai, sebelum menyaksikan jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Selamat malam bagi para pecinta cerita horor di mana saja Anda berada. Saya ini akan bercerita pengalaman saya pada waktu tahun 1968 yang lampau. Pada waktu itu saya hidup di suatu desa yang letaknya di ujung timur Pulau Jawa. Dan pada waktu itu kampung yang saya tinggali itu adalah kampung yang masih bisa dikatakan tertinggal. Untuk penerangan listrik juga belum masuk, apalagi pengerasan jalan. Maka kondisi kampung saya pada waktu itu benar-benar tertinggal. Jalanan-jalanan utama di kampung saya pun masih tanah liat yang kadangkala kalau hujan itu turun maka jalan itu pun masih penuh lumpur, maka akan sulit dilewati. Hari itu adalah hari pertama semenjak saya tinggal di kampung itu sebagai ustadz yang ditugaskan untuk berdakwah di kampung itu. Saya menempati suatu rumah yang disiapkan oleh aparat desa untuk saya tempati sebagai tempat tinggal saya. Rumah yang saya tempati itu adalah rumah yang tua, yang entah itu dulunya milik siapa, dan saya sendiri juga agak heran dengan rumah yang diberikan untuk ditinggali saya. Di samping rumah tua ini juga besar, juga ornamen-ornamennya itu ukir-ukiran yang mungkin saja motifnya motif kuno, yang tentunya membuat semakin seram kondisi rumah yang saya tinggali. Rumah itu disiapkan dengan full furniture-nya. Ada meja makannya, ada hiasan-hiasannya. Pokoknya saya pada waktu itu tinggal menempati saja. Terlebih lagi ada yang membuat saya sangat heran, yaitu di pojok ruangan tengah itu tergantung sebuah gong besar yang tentunya lebih membuat orang akan bergidik ketika menempati atau memasuki rumah itu. Kegiatan saya setiap hari-harinya adalah mengajar di salah satu madrasah di desa itu. Memang kampung ini kekurangan orang yang mengerti tentang ilmu agama. Oleh karena itu kampung ini meminta kepada pondok kami untuk dikirim seorang tenaga pengajar. Dan begitulah kegiatan saya sehari-hari. Akan tetapi suatu malam ketika saya menempati rumah ini, kemudian saya mendengar gong yang di tengah-tengah ruangan tengah itu, yang di pojokan ruangan tengah itu berbunyi. Saya berpikir, siapa yang memukul gong itu? Dengan segera saya kemudian keluar dari kamar, lalu segera menengok ke ruang tengah di mana gong itu berada. Saya lihat di sana
ternyata tak ada siapa-siapa di ruangan ini. Lalu aku duduk di ruangan tengah ini, kemudian menyalakan sebatang rokok. Kupikir, aku penasaran siapakah yang memukul gong ini. Sambil ku nikmati sebatang rokok, aku tunggu sampai menyalakan rokok yang kedua kalinya. Sampai 3 batang, 4 batang saya lanjutkan, ternyata bunyi gong ini tidak berbunyi lagi. Maka kemudian kuputuskan untuk segera masuk ke kamar karena waktu sudah malam, besok aku harus pergi mengajar lagi ke madrasah. Tidak lama ketika aku merebahkan tubuhku di atas ranjang kuno di kamar tengah ini, maka aku dengar orang berjalan. Kemudian sekali lagi ku dengar gong itu berbunyi. Sambil menahan perasaan marah, kemudian aku bangkit, kembali ku tengok. Aku mau masuki ruangan tengah di mana gong itu berada. Betapa kagetnya aku pada waktu itu ketika aku lihat di tengah-tengah gong itu ada sebuah penggambaran wajah seorang wanita yang seperti foto tetapi dibingkai dengan bulatan gong. Wanita itu menatapku dengan sangat tajam. Lalu karena aku adalah orang yang tidak pernah takut dengan yang namanya iblis atau teman-temannya, maka aku pun mendekati gong yang ada penampakan wajah wanita tersebut. Lalu dengan sekonyong-konyong aku pun meninjunya, sampai-sampai tali pengait yang digunakan untuk menggantung gong itu terputus. Lalu tak ayal lagi gong itu pun terjatuh ke lantai. Setelah itu penampakan itu pun menghilang. Kupegang gong itu, kemudian kulihat ternyata sudah menjadi gong biasa, seperti tidak pernah ada apa-apa. Akan tetapi yang membuat aku kaget, ternyata di belakang gong yang tergantung itu, di tembok persisnya itu seperti ada sesuatu yang mencurigakan. Lalu kupikir di dalam hatiku bahwa aku akan menunggu besok pagi, aku akan menemui Pak Lurah ataupun aparat desa. Aku harus membongkar tembok ini, karena saya yakin di balik tembok ini pasti ada sesuatu hal yang tersimpan. Lalu pada keesokan harinya, setelah aku mandi, kemudian aku segera menghubungi aparat desa tersebut. Lalu kuajak bersama-sama membongkar tembok di belakang di mana gong itu tergantung. Ternyata benar adanya bahwa di situ benar-benar kita temukan banyak sekali kerangka-kerangka manusia yang terkubur di dalam tembok di belakang gong itu tergantung. Demikianlah cerita yang kali ini yang saya bawakan. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah, bisa menjadi pelajaran bagi siapa saja bahwa kita tidak boleh takut dengan yang namanya makhluk halus. Kita tidak boleh takut dengan yang namanya setan dan kawan-kawannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.